Halo semua, kali ini Bilhanet mau sharing cara untuk setting ONT Xpon GM219 New sebagai mode access point hotspot voucheran menggunakan jalur LAN. Jadi bisa langsung dari server ke ONT atau routernya menggunakan kabel LAN, bisa juga melewati kabel fiber optik dulu dengan HTP atau media converter. Jadi di sini ini video lanjutan dari video sebelumnya. Ini sudah pernah saya review untuk dijadikan dua mode, PPPoE dan juga bridge hotspot menggunakan jalur OLT. Tapi di video tersebut banyak teman-teman yang justru request untuk dijadikan mode access point hotspot menggunakan LAN. Jadi ini produk baru ya, saya belinya baru. Dan untuk link pembelian dengan produk dan firmware yang sama dari toko yang sama nanti saya cantumkan di deskripsi video ini. Jadi karena ini menggunakan kabelan, kita tidak menggunakan jalur PON atau jalur fiber optiknya. Tapi sekali lagi teman-teman bisa memanfaatkan jalur fiber optik melalui media converter atau HTP. Langsung saja saya nyalakan dulu. Jadi di paket pembeliannya ini komplit ya, ada adaptornya dan juga ada kardusnya seperti ini. Nanti kita setting menggunakan HP saja, jadi biar langsung kita testing hotspotnya. Nah, ini router atau ONT-nya sudah menyala ya. LOS pasti akan berkedip merah karena tidak menggunakan OLT. Di WLAN atau Wi-Fi-nya sudah nyala. Kita tinggal sambungkan saja HP ke SSID menggunakan bawaannya. Tertulis di stiker di belakang ONT-nya ya, seperti ini. Saya hubungkan dulu HP-nya. Nah, ini di sini untuk Wi-Fi bawaan GM219S-nya sudah terkoneksi ya, sudah terhubung ke HP. Tidak ada koneksi internet karena memang belum disetting dan belum terhubung ke kabelan apapun. Sekarang saya coba akses untuk web manajemennya ya, menggunakan browser Google Chrome. Untuk IP-nya 192.168.1.1. Nah, ini untuk HP sudah berhasil membuka login web dari GM219S-nya. Untuk username full adminnya adalah admin dan passwordnya juga standar admin. Login. Ini tampilannya ya, seperti ini. Jadi seri atau versi softwarenya seperti ini. Kemudian untuk menjadikan akses point, ada baiknya teman-teman silahkan atur dulu ke bagian WLAN ya. Jadi silahkan diatur dulu untuk Wi-Fi-nya. Di WLAN ini bisa teman-teman atur, misalnya untuk bandwidth-nya dipilih 20 MHz saja. Channelnya kemudian ini bisa diatur sesuai keinginan ya. Saya biarkan auto dulu saja, nggak saya ubah karena ini buat contoh. Jadi yang penting di bandwidth pilih 20. Kemudian di bagian SSID setting teman-teman bisa atur untuk namanya. Di sini masih defaultnya ya JWDS, ini bisa diubah. Tapi karena biar nanti nggak disconnect ya, saya biarkan dulu saja. Yang saya ubah mungkin di security agar nanti tidak di password. Jadi di bagian security SSID 1 authentication tipenya saya pilih open system. Jadi nanti ini akan disconnect dan connect lagi tanpa menggunakan password Wi-Fi. Nah, ini sudah tersimpan, jadi ini pastinya akan disconnect. Jadi saya hubungkan ulang menggunakan koneksi baru ya, dan tanpa di password. Nah, ini sudah terhubung lagi. Kita lanjut untuk penyetingannya. Nah, ini sudah logout. Kalau teman-teman mengalami error seperti ini, teman-teman bisa ditunggu, biasanya 2 menitan atau 3 menitan, atau dimatikan dan hidupkan lagi. Saya coba refresh. Nah, ini sudah bisa membuka lagi ya. Ini sudah bisa terbuka lagi. Lanjut untuk penyetingannya, tadi di network ke WLAN dicek dulu. Security dari Wi-Fi-nya ini sudah open system ya. Kemudian untuk menjadikan AP, ada baiknya teman-teman ubah juga di bagian administration. Ini untuk user manajemennya, teman-teman bisa mengganti untuk password user dan password administratornya agar lebih aman ya.
Kemudian yang penting ya, yang pokok untuk mode AP ada di network. Di bagian one connection ini kita tidak perlu membuat connection apapun, one connection apapun, dibiarkan kosong saja. Yang perlu kita ubah cuma di bagian LAN address setting. Jadi di binding pun ini tidak perlu dimodifikasi apapun. Di bagian LAN address setting, nah di sini di DHCP server, ini silahkan teman-teman cukup dimatikan saja untuk enable DHCP server dan juga enable option yang ini. Ini cukup dimatikan, kemudian agar bisa di remote ya, biar lebih memudahkan di remote, LAN IP address-nya bisa teman-teman ubah satu segmen dengan IP address network hotspotnya. Dan ini sifatnya opsional, bisa diabaikan atau dibiarkan seperti ini saja juga tidak masalah dan tetap bisa berjalan lancar. Nah, di sini saya contohkan IP address-nya, saya ubah satu segmen dengan hotspot saya ya. Jadi network hotspot di Mikrotik saya itu 172.16 ya, 16.44 misalnya .8 gitu ya. Jadi dipastikan menggunakan IP yang belum terpakai. Untuk di bagian bawahnya ini nanti otomatis berganti satu segmen dengan yang atas. Kalau tidak bisa disimpan, berarti ini harus diisi manual. Diisi satu segmen manual seperti yang di atas ini. Ini saya coba simpan, saya submit ya. Nah, ketika di submit ini akan disconnect karena tidak memberikan DHCP. Nah, ini akan error seperti ini. Ini artinya sudah tersimpan dan di GM219S-nya juga otomatis reboot atau mati sendiri dan nanti kita tunggu lagi sampai menyala ulang. Sambil menunggu menyala ulang, ini bisa langsung dihubungkan ke server ya, ke Mikrotik, ke jalur hotspot. Ini bisa dari switch hub langsung atau melalui media converter dulu. Ini bisa dimasukkan ke salah satu port LAN bebas dari 1 sampai 4, bebas di mana saja ya. Dan untuk jalur yang lain, yang kosong ini juga bisa dijadikan lubang untuk estafet ke klien berikutnya atau ke klien yang lain. Ini sudah menyala, kita tunggu di LAN 2-nya ini nanti LAN 2 sampai menyala. Ini sudah menyala ya untuk LAN 2-nya, indikatornya sudah berkedip menyala. Saya coba hubungkan di HP ya ke SSID yang tadi karena masih bawaannya ya, tidak saya ubah. Nah, di sini otomatis membuka login page, tapi karena di Android ini tidak bisa membuka login page otomatis, jadi muncul notifikasi dan harus diklik manual. Nah, ini sudah bisa membuka login page hotspotnya. Coba kita login menggunakan kode voucher ya. Dan sudah berhasil masuk. Sekarang harusnya untuk HP sudah ada internet tes. Nah, ini sudah ada internetnya. Dan untuk membuka IP web manajemennya, kita bisa meremotnya sesuai dengan pengaturan IP yang tadi kita atur di DHCP address-nya ya. Tadi saya atur akhiran 8 dan bisa terbuka. Jadi kita sudah bisa otomatis meremot. Nah, jadi mungkin kurang lebihnya seperti itu ya untuk cara setting router ONU Xpon GM219S baru untuk dijadikan access point hotspot voucheran dari Mikrotik. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.